Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, saya doakan semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, baik itu barang-barang yang tidak terlihat maupun kawan-kawan ataupun orang-orang yang jahat kepada Anda, nggih, amin. Dan doa yang terbaik buat kawan-kawan semuanya, semoga sehat selalu dan pastinya rezekinya barokah selalu, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus kawan kita yang baru OS, kemudian dia tertangkap ketika mencuci piring di sebuah restoran. Dan ini menjadi pelajaran bahwa apes itu bisa saja cepat terjadi, bisa saja ketika Anda ini kerja lama kemudian apesnya terakhir. Ada juga, namun ada juga yang dimana baru memulai kejahatan apesnya di depan, ada juga. Jadi dengan pembahas kasus ini, mari kita belajar tentang kasus-kasus OS di negara Hong Kong ini. Oke, tanggal 17 dan tanggal sampai dengan 19 Oktober 2023, Departemen Imigrasi ini mengadakan operasi besar-besaran di beberapa wilayah, yang dimana dari operasi tersebut mereka menangkap 14 pekerja ilegal. Dan pada waktu itu pertama kali ketangkep tanggal 17 Oktober 2023 adalah salah satu pekerja migran Indonesia yang baru OS di negara Hong Kong ini kan kawan. Jadi apes mbaknya ini. Nah, mbaknya ini umurnya 56 tahun ketika dia ini memulai bekerja di sebuah restoran Kundong sana. Tiba-tiba dia ini disergap oleh satu Departemen Imigrasi, kemudian kedua adalah kepolisian. Jadi disergap itulah tidak bisa kemana-mana karena semuanya akses jalan keluar ini sudah ditutup. Nah, dari situlah kemudian diperiksa, ternyata Hong Kong ID-nya ini sudah tidak berlaku dan mbaknya ini sudah OS. Ya. Nah, kemudian setelah itu tanggal 20 Oktober 2023 mbaknya ini disidang di Satin. Nah, di sidang saat ini itulah mbaknya ini dituntut dua perkara. Pertama, kerja secara ilegal, kedua melebihi izin tinggal. Nah, dari tuntutan itulah menghasilkan sebuah keputusan dari hakim yang dimana tanggal 20 Oktober itu hari juga mbaknya ini dipenjara selama 20 bulan. Nah, dari situlah mbaknya tentu setelah dipenjara pasti bakal dipulangkan atau dideportasi dari negara ini. Nah, 13 lainnya lagi diantaranya ini masih sakit dan lainnya ini juga disidang terpisah, dan rata-rata mereka ini dipenjara selama 15 bulan. Dan kita tidak tahu kenapa kok mbaknya ini bisa dipenjara selama itu, yaitu 12 bulan tadi. Oke. Nah, kawan-kawan, dari kasus ini mungkin channel ini sudah tidak asing lagi kalau membahas soal kerja secara ilegal. Namun saran saya bagi adik-adik yang baru, sekali lagi jangan sampai mau ditawarkan kerja secara ilegal atau kerja di restoran. Berapapun gajinya itu lebih mending dan lebih enak Anda ini kerja secara legal di negara ini. Ada majikan, ada aturan, tetapi sampean masih bebas untuk keluar hari Minggu. Sampean tidak merasa ketakutan, sampean tidak merasa terburu-buru, sampean bakal ngerasa aman ketika keluar. Ketika Anda itu kerja secara legal di negara ini, ada majikan, semua kebutuhan majikan yang tanggung. Kalaupun tidak ditanggung,
alangkah baiknya Anda itu meminta. Kalau Anda tidak berani, silakan tulis aja apa yang Anda beli. Nanti kalau keluar, silakan Anda tuntut. Bagaimana cara menuntutnya? Silakan minta bantuan orang yang paham dan orang yang bisa. Yang terpenting, Anda punya catatan pembelian apa aja, makan apa aja, silakan tulis, silakan buat kronologi secara jelas detail. Kalau sampean tidak nyaman kerja di situ, bertahan dulu, namun jangan lupa tetap menulislah. Tetapi sebelum sampean diputus kerja, jangan sampai Anda memutuskan kerja dulu. Buat anak-anak baru nih khususnya, karena segala perilaku Anda ini diuji dimulai awal dari satu kontrak. Kalau sampean satu kontrak berhasil, berarti sampean tuh dianggap kerja di sini kerja layak, kerja yang serius. Tapi kalau sampean 2 tahun tidak berhasil dan tidak ada catatan tentang perilaku bos, Anda hanya dianggap main-main. Jadi buat adik-adik semuanya, kalau ada apa-apa silakan curhat saja. Kalau sampean sekiranya tidak ada orang yang bisa jika seandainya sampean tidak ada orang yang bisa diajak curhat, silakan curhat saja di IG aku atau di fanspage aku bisa. Mungkin Anda mengeluhkan apa aja, silahkan. Mungkin Anda mengeluhkan tentang permasalahan pasangan Anda, pacar Anda, tidak apa-apa, tidak masalah. Selagi Anda ini punya niat baik untuk curhat, kemudian niat baik itu karena agar sampean semangat lagi bekerja, saya terima. Tapi kalau sampean curhat masalah bank, tidak apa-apa. Tapi kalau sampean hutang bank, saya tidak punya uang, ya. Intinya curhat aja yang baik-baik untuk memperkuat keinginan sampean terus bekerja, saya terima, saya bakal mendengarkan. Saya orang yang simpel. Kalau niat sampean baik, saya terima. Kalau niat sampean tidak baik, maka dari situ pasti saya tolak. Dan satu lagi, usahakan kalau curhat itu harus memakai tulisan dulu, jangan langsung telepon. Karena kalau langsung telepon, perangkat HP saya itu sudah saya kasih beberapa keamanan yang dimana kalau ketika sampai nomornya tidak saya save, sama telepon langsung, sama dianggap spam oleh HP saya. Jadi karena sudah ada perangkat, semuanya serba ribet. Bahkan saya pun kalau masuk WA ataupun apa itu harus ada kunci. Bahkan ketika masuk Facebook pun itu harus terkunci juga. Jadi semuanya serba terkunci itu HP saya. Ya, jadi usahakan kalau memang Anda mau berbagi keluh kesah sampean, silakan langsung ke IG aku ataupun fanspage. Jadi mohon maaf kalau tidak memakai WA karena terlalu banyak juga mbak-mbak yang sudah WA dan saya pun jarang membuka WA. Karena kalau membuka WA secara otomatis itu bakal terlihat oleh bos saya, ya. Jadi mohon maaf banget kalau tidak memberikan WA. Jadi intinya buat adik-adik yang baru, tetap semangat dan tujuan Anda ini kerja ke negara Hong Kong untuk masa depan Anda, anak Anda, orang tua Anda, fokus di situ. Masalah percintaan gampang kalau sampean wis sukses. Intinya pokoknya tekad sampean nggih. Dan untuk kawan-kawan yang apabila saat ini kawan-kawan di posisi terpojokkan atau mungkin terinterminate, terputus kontrak, silakan mencari majikan dulu. Kalau seandainya sampean di sini cari majikan namun tidak dapat, silakan sampean mencari dulu ke Makau. Kalau sampean tidak niat pulang ke tanah air, tetapi alangkah baiknya memiliki uang dulu, karena dengan uang sampean ada tempat, kemudian bisa mencari majikan, ada agensi untuk pembayaran, itu penting banget. Tapi kalau sampai tidak ada persiapan, pulang saja. Jangan sampai OS kalau sampai tidak memiliki skill untuk berdagang, ya. Dagang maksudnya bukan dagang tubuh, karena banyak juga kawan kita itu
terlibat sebuah kejahatan ketika dia memilih OS di negara ini. Jadi saran saya, kalau OS pertimbangkan, karena kalau OS Anda tidak memiliki uang, maka saya takutkan Anda terjerumus sesuatu kejahatan di negara ini. Semoga dengan penjelasan ini, kasus ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Intinya, saya tidak mengharuskan Anda untuk mengikuti saran saya, tapi khusus bagi anak yang baru, monggo diikuti. Jangan tergiur OS, jangan tergiur gaji gede. Ilegal itu tidak akan bisa menjamin sampean sukses, percaya aja. Kecuali sampean itu memiliki uang dan kemudian ada uang untuk apa? Nyewa tempat, kemudian memulai jualan baju atau apalah, itu terserah. Tapi kalau sampai terlibat kejahatan, berbahaya nggih. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.